wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak alim ulama, cadik pandai suluh bendang dalam nagari, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibu-ibu kita, ibu-ibu bundo kandung. Semoga semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini amba mendapatkan sebuah penghormatan untuk memberikan tausiah, untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu, walaupun sebenarnya amba yakin bahwa Bapak Ibu jauh lebih berilmu daripada yang berbicara. Sekarang kita berada di tanggal 27 Rajab atau 28 Bapak Ibu. 28 Rajab. Kalau kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, maka kita diingatkan dengan sebuah peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang kejadian yang spektakuler yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pada kesempatan kali ini, seperti yang dijadwalkan, bahwa kajian kita adalah kajian tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj maka artinya adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari Makkah Al-Mukarramah, yaitu Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh atau ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun kedua dari kenabian. Imam Al-Qurtubi. Imam At-Tabari rahimahullahu taala dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun kelima dari kenabian. Sedangkan Syekh Mansur Furi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Siapa yang mengatakan itu Bapak? Syekh Mansur Furi rahimahullahu taala. Ada lagi nanti imam-imam yang lain, Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lain mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun yang ke-11 dari kenabian.
Ada lagi yang mengatakan bahwa dia terjadi pada 6 bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Intinya Bapak Ibu, bahwa Isra dan Mi'raj ini yang kita peringati sekarang ini diperselisihkan oleh para ulama kapan terjadinya. Bahkan ulama-ulama besar mengatakan bahwa masing-masing pendapat ini, mulai dari Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Baihaqi, Al-Mansur Furi rahimahullahu ta'ala, tidak ada pendapat itu yang kuat. Masing-masing lemah pendapat, karena tidak didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlalu penting bagi kita memastikan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Yang penting bagi kita itu adalah meyakini bahwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut ijma' para ulama. Karena dalilnya ada dalam Al-Qur'an, dalilnya mutawatir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibantahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekilas berbicara insyaallah tentang Isra dan Mi'raj karena tidak memungkinkan kita membicarakan seluruhnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 9 tahun berdakwah di kota Makkah, 9 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah, dan 9 tahun Nabi berdakwah di Makkah itu Bapak Ibu tidak sama dengan 9 tahun yang kita lewati. Kalau kita melewati tahun demi tahun, 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu banyak orang yang mengatakan tidak terasa ya, lah 9 tahun saja. Tidak terasa ya, lah 20 tahun saja. Itu kelawak yang melewati. Kenapa? Karena kita melewati waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ringan. Beban-beban kehidupan kita itu ringan. Pagi-pagi lah sarapan lontong. Siang bakar raju, kemudian zuhur istirahat lalu. Sore hari ada jalan-jalannya dan segala macam. Sekarang maghrib kita mengaji. Sambil mengaji bisa aja lalu. Ringan waktu yang kita lewati. Tapi waktu yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat berat. Kenapa? Karena hari demi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian-ujian yang sangat-sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya penuh dengan cacian, hari-harinya penuh dengan hinaan, hari-harinya penuh dengan rasa sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa insyaallah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah selama 3 tahun itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diboikot itu apa makanan beliau? Daun-daun kering untuk bertahan hidup. Daun-daun kering ini yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semiskin-miskinnya ada enggak makan daun kering untuk bertahan hidup? Tidak ada insyaallah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya pernah bertahan hidup dengan memakan dedaunan yang sudah kering sekedar untuk mempertahankan nyawa tersebut. Puncaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-10 itu istri dan pamannya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang berdekatan. Para ulama ada yang mengatakan jarak antara wafatnya pamannya Abu Thalib dengan wafatnya istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha 2 bulan saja. Biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di luar, itu orang-orang kafir Quraisy tidak terlalu berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya.
tidak berani membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada backingannya. Ada orang yang ditakuti, ada orang yang disegani. Siapa itu? Pamannya Abu Thalib. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, maka kesulitan yang beliau hadapi ketika berdakwah di luar itu ada yang menghibur ketika di rumah. Siapa itu? Istrinya Khadijatul Kubra. Beliau yang memasakkan makanan. Beliau yang mengambilkan selimut untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar beliau masih aman. Orang-orang kafir Quraisy masih ada remnya untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang ke rumah, ada istri yang menghibur, ada istri yang menyediakan makanan dan segala macam, sehingga agak ringan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika istri dan paman ini meninggal, maka ini adalah tahun yang dikatakan dengan amul huzni, tahun kesedihan. Ketika istri dan pamannya ini meninggal, maka artinya Bapak Ibu, dakwah yang akan dilewati oleh Rasulullah SAW setelah itu adalah dakwah yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih terjal daripada jalan yang selama ini ditempuh. Karena orang yang selama ini mengamankan Nabi SAW wafat. Nabi kalau setelah wafatnya Khadijah pulang ke rumah, tidak ada lagi yang menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika istri dan pamannya ini meninggal, maka kota Makkah itu tidak aman lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ancaman, banyak teror yang akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memutuskan pergi ke sebuah tempat. Tempat itu namanya Taif. Sebuah kota yang agak sejuk daripada kota Makkah. Jaraknya barangkali kira-kira 70 km dari kota Makkah. Berangkatlah beliau dengan Zaid bin Harisah, berangkat kemudian sampai di kota Taif. Beliau menawarkan Islam kepada orang-orang yang berada di kota Taif. Berapa hari beliau di sana Bapak Ibu? 3 hari. Beliau ketuk pintu demi pintu, kemudian menawarkan keislaman kepada orang-orang yang berada di Taif. Beliau mengajak orang-orang untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa jawaban orang-orang Taif itu? Jawaban orang-orang Taif, mereka mencela, mereka menghina, mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sejarah, jawaban terbaik dari penduduk Taif itu apa? Ketika mereka didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketuk pintunya, kemudian Nabi mengajak masuk Islam. Kemudian diam, tidak mengecek sama sekali. Kemudian dia tutupnya pintu. Nabi pai. Ikut jawaban terbaik dari orang-orang Taif ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berdakwah ke sini. Adapun jawaban umumnya, jawaban kebanyakan dari penduduk Taif, maka mereka itu mengusir, mereka menghinakan, mereka merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari. Masuk di hari yang keempatnya, maka mereka mengumpulkan para budak, mereka mengumpulkan anak-anak kecil, kemudian membekali dengan bebatuan, kemudian mengejar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi berlari. Zaid bin Harisah itu Bapak Ibu, sengaja beliau naik ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya bebatuan itu tidak mengenai badannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terkena dari Nabi? Kaki-kaki beliau. Kaki beliau berdarah-darah, sandal beliau berlumuran dengan darah karena lemparan batu dari anak-anak dan budak-budak dari Taif. Beliau berlari, kemudian sampai ke sebuah bukit, sampai ke sebuah lembah dari satu bukit, beliau berhenti beristirahat di situ. Ketika beliau istirahat di kebun, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat penjaga gunung itu tidak tahan mencari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah 9 tahun Nabi berdakwah, disakiti, dizalimi,
kemudian meninggal pamannya, menunggal istrinya, kemudian mencari kota tempat yang aman untuk berdakwah, malah diusir. Maka dia menawarkan kepada malaikat, kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku, kalau engkau menginginkan, kami akan hancurkan, kami akan timpakan gunung-gunung ini kepada penduduk Taif. Itu tawaran yang luar biasa, Bu. Dalam keadaan Nabi SAW masih berdarah-darah, datang tawaran seperti ini. Apakah Nabi mengambil tawaran itu, Bu? Apakah Nabi menerimanya? Jawabannya tidak. Nabi SAW justru mengatakan, bahkan arju, saya berharap kepada Allah, ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan kata Rasulullah SAW, saya berharap dari penduduk Taif ini akan keluar suatu generasi yang mereka itu beriman dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya Allah itu mengatakan tentang Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Perhatikan kalimat Allah, Bapak Ibu. Kalau Nabi SAW ketika ditawarkan oleh malaikat untuk menghancurkan orang-orang Taif, kata Nabi, "Enggak, ambo maafkan." Itu akhlak yang mulia, Bu. Kalau Nabi SAW ditawarkan, kata malaikat, biar kami hancurkan penduduk Taif. Kata Nabi SAW, enggak usah, ambo maafkan mereka. Itu namanya akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tapi ketika Nabi SAW tidak hanya memaafkan, tapi Rasulullah membalas dengan kebaikan, yaitu mendoakan, itu adalah berada di atas akhlak yang agung. Jadi beda, Bu. Seringnya kita menerjemahkan ketika membaca ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia. Ini kurang pas. Yang benar itu adalah sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu di bawah. Akhlak Nabi SAW masih jauh di atas akhlak yang agung. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pulang kembali ke Makkah, kemudian beberapa hari di kota Makkah, di Makkah. Ketika beliau tidur, kemudian terbangun, datang malaikat Jibril alaihissalam. Kira-kira ada yang memperkirakan jam 10 malam. Ketika orang-orang sudah tertidur, datang malaikat Jibril alaihissalam, kemudian membawa beliau ke Masjidil Haram, Ka'bah. Dibawa ke sana, kemudian Nabi SAW dibedah. Kembali ada pembedahan dada, dikeluarkan jantung Nabi SAW, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Barangkali pembedahan dada Nabi, Bapak. Yang pertama ini menjelang Isra dan Mi'raj. Yang kedua ketika Nabi SAW berumur 4 tahun. Ketika beliau masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Ini pembedahan dada yang kedua. Dibedah dada Nabi SAW, kemudian dikembalikan seperti semula. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berangkat dengan kendaraan, yang nama kendaraan itu apa? Apa namanya Bapak Ibu? Buraq. Buraq itu diambil dari kata-kata al-barku. Apa arti al-barku? Dalam surat Al-Baqarah sering kita membacanya, yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir kilat menyambar absarhum, mata-mata mereka. Jadi al-barku itu artinya kilat, cahaya. Malaikat yang membawa perjalanan Nabi ini, malaikat Jibril. Terbuat dari apa malaikat itu? Dari cahaya juga. Kendaraannya cahaya. Kemudian malaikat yang menyamainya itu adalah
terbuat dari cahaya. Kemudian Nabi SAW dalam Al-Quran juga disifati dengan an-nur, cahaya. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian nur. Apa itu nur? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang 3 cahaya. Cahaya al-buraq, kendaraan yang dipakai oleh Nabi SAW. Cahaya malaikat Jibril alaihissalam. Cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke atas dengan kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya, Bapak Ibu? 300.000 km per jam. Jarak dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu 1000 km. Kira-kira berapa detik perjalanan ke situ? Memakai kendaraan buruk itu, kecepatannya tadi berapa? 300.000 km per jam. Sekarang jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1000 km. Kira-kira butuh sejam, 2 jam perjalanan? Tidak. Bahkan kurang dari 1 detik Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya. Sampai di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Isa alaihissalam, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat dan beliau menjadi imam bagi seluruh para nabi dan para rasul. Selesai salat 2 rakaat, beliau dengan Jibril alaihissalam naik ke atas. Naik ke langit yang pertama, dibukakan pintu langit. Kemudian bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik yang kedua, dibukakan pintu langit, bertemu dengan Nabi Idris. Naik yang ketiga, setiap pintu langit beliau sallallahu alaihi wasallam disambut, diagungkan, dimuliakan oleh para nabi yang di sana disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai ke langit yang ketujuh, Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha dengan malaikat Jibril alaihissalam. Setelah di Sidratul Muntaha, beliau Nabi kita Muhammad SAW naik lagi ke sebuah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak pernah sampai ke tempat itu. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya belum ada yang pernah sampai ke sebuah tempat yang sangat-sangat tinggi, dan itu hanya pernah dinaiki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau di permukaan bumi, engkau di Makkah Al-Mukarramah dihinakan, dicaci maki, diremehkan, dihinakan oleh orang-orang yang buruk, maka sesungguhnya engkau di alam yang lain, orang-orang yang mulia, para nabi dan para malaikat, para rasul memuliakan engkau. Di dunia memang engkau dihinakan wahai Muhammad, tapi di alam yang lain engkau dimuliakan, diagungkan, dihormati. Kalau engkau di dunia wahai Muhammad, sempit bagi engkau dunia itu, sempit bagi engkau bumi itu. Engkau pergi ke sini ditolak, engkau pergi lagi ke sini dihinakan, engkau pergi lagi ke sini gagal lagi. Maka sesungguhnya pintu-pintu langit begitu lapang terbuka untuk menyambut kedatanganmu wahai Muhammad. Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia engkau dihinakan sehina-hinanya, engkau dicaci, dihina, diremehkan, dipukul sampai berdarah-darah, maka sesungguhnya engkau memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengangkat Nabi itu ke sebuah tempat, sekali lagi tempat ikon ndak sampai malaikat Jibril ke situ. Alun pernah malaikat Jibril ke situ. Alun pernah Nabi semulia apapun Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, alun pernah yang sampai ke situ.
tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mendekati sebuah tempat ini, sampai Nabi SAW di sebuah tempat ini, apa yang terjadi? Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ali Asy-Syinkiti rahimahullahu taala menukil dialog ini dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika sampai di tempat ini, beliau menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang dikatakan kalimat pujian, kalimat sanjungan, kalimat penghormatan yang sangat-sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia kita bertamu, apa yang kita katakan, Bu? Assalamualaikum. Tapi kalau kepada Allah, tidak mungkin kita mengatakan assalamu ala Allah, karena pemilik keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Subhanahu wa taala ketika disanjung, diagungkan oleh nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi SAW ketika mendapatkan salam, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak melupakan kawan-kawannya. Siapa itu? Para nabi yang tadi di bawah, langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5 dan seterusnya. Nabi SAW tidak melupakan para nabi kawan-kawannya, dan juga Nabi SAW tidak melupakan umatnya yang berada di kota Makkah pada saat itu. Bahkan tidak melupakan umatnya sampai hari kiamat. Maka dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, semoga keselamatan juga tercurah kepada kami para nabi, wa ala ibadillahis salihin, dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Mendengar jawaban Nabi SAW, mendengar keagungan akhlak Nabi yang tidak melupakan umatnya padahal dia disakiti, tidak melupakan umatnya padahal belum bertemu dengan beliau, maka malaikat seluruhnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan yang kita baca ketika tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu beliau menerima perintah salat dari 50 menjadi 5. Ini insyaallah sudah masyhur ceritanya. Kemudian beliau diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, beliau jalan-jalan. Setelah itu beliau pulang ke bawah, turun ke bawah. Turun ke bawah, bertemu lagi dengan para malaikat yang ada di bawah, Bapak. Bertemu lagi dengan malaikat, dengan para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Nuh dan yang lainnya. Yang uniknya Bapak Ibu, ketika beliau pamit dengan seluruh nabi yang beliau temui di langit-langit ini, langit 1, langit 2 dan seterusnya, hanya satu nabi yang menitipkan salam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu nabinya? Siapa nabi yang nitip salam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minnis salam." Tolong sampaikan salammu kepada umatmu. Umatmu yang masih hidup atau umatmu yang akan muncul kemudian hari sampai hari kiamat, kita sudah pernah mendapatkan salam dari siapa? Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Bapak Ibu, setelah kita bertasyahud tadi, kita tambahkan, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW,
kemudian kita membalas salam Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kan biasa suka ada yang bertanya, Bu, kok salawat di tasyahud iko dua nabi saja yang disebut, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Itu salah satu jawaban. Karena satu-satunya nabi yang mengirim salam ke awak, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita balas setiap solat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu hikmahnya, Bu. Hikmahnya hanya Nabi Ibrahim yang nitip salam. Kalau sekiranya Nabi keseluruhnya nitip salam, susah kita ngafal bacaan salat. Nabi Adam nitip salam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya nitip salam. Panjang bacaan salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Nuh wa ala Musa wa ala ini dan sama. Panjang bacaan salat. Tapi alhamdulillahnya hikmahnya di situ barangkali hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ngirim salam untuk awak, maka kita mencukupkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW turun dengan malaikat sampai di kota Makkah itu sebelum azan fajar, azan salat subuh. Sebelum azan subuh. Berarti perjalanan Nabi kok Bapak Ibu bukan satu malam, tapi juz'un minal lail, sebahagian dari malam. Makanya Allah mengatakan subhanallazi asra bi abdihi lailan, pakai nakirah. Kalau Bapak Ibu belajar nahwu sharaf itu tahu bedanya ma'rifah dengan nakirah. Kalau ma'rifah itu berarti al-laila, semalam, dari awal malam sampai akhir. Tapi kalau lailan ini juz'un minal lail, sebahagian dari malam. Nabi SAW berjalan kira-kira jam 10, kemudian sampai sebelum azan fajar. Alun habis malam. Beliau kemudian di pagi hari, kita potong-potong saja ceritanya, Bu. Di pagi harinya Nabi SAW duduk di sisi Ka'bah, beribadah di Ka'bah, kemudian duduk santai di kota Ka'bah, di Ka'bah. Kemudian datang Abu Jahal. Datang siapa? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, apa lagi yang turun kepadamu? Sepertinya wajah Nabi SAW setelah jalan-jalan Isra dan Mi'raj itu berubah. Yang asalnya agak-agak nampak kelelahan di wajah Nabi SAW, tapi setelah pulang dari Isra dan Mi'raj nampak berseri-seri wajah Nabi SAW. Maka Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, apalagi yang turun kepadamu? Maka kata Nabi SAW, semalam saya diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Maka kata Abu Jahal, Muhammad, sawanta. Bangun itu. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau ambo kumpul orang-orang, apakah engkau mau mengatakan seperti yang engkau katakan kepadaku? Kata Nabi SAW, tentu mau. Kamu akan katakan. Kata Abu Jahal, biasanya Bapak Ibu, Abu Jahal itu kalau Nabi SAW mengajak orang lain berbicara, itu dipotong. Dia katakan, tidak usah dengar, dia penyihir. Tidak usah dengar, dia pembohong. Tapi tumben sekali kok. Ketika Nabi SAW memberitakan Isra dan Mi'raj, dia bersemangat mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan kabar ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abu Jahal yakin bahwa kalau orang mendengarkan cerita Muhammad SAW, pasti orang-orang mengingkarinya, mendustainya, dan kalau orang-orang sudah mendustainya, habis Muhammad SAW. Maka dikumpulkan. Kemudian dikatakan, setelah orang-orang berkumpul, kata Abu Jahal, wahai Muhammad, katakan seperti yang tadi engkau katakan kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan Isra dan Mi'raj. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman satu dengan yang lain itu saling memandang, seolah-olah dia ragu, kita yakin atau tidak kok dengan kejadian itu. Adapun orang-orang kafir,
mereka tertawa, terbahak-bahak sampai salah seorang atau beberapa orang dari mereka itu tidak kuat menahan kakinya, tidak kuat menahan badan, saking tertawa mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman bingung, orang-orang yang kafir bertambah kekafirannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka tinggal satu orang yang tidak ada di kerumunan itu. Dia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata Abu Jahal, kita datangi Abu Bakar karena tinggal satu orang ini. Kalau satu orang ini ragu, kalau satu orang ini mendustakan, tamat riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangi. Dikatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kawanmu, sahabatmu mengatakan bahwa dia telah Isra dan Mi'raj. Kata Abu Bakar, apakah benar yang mengatakan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Jahal, iya. Kata Abu Bakar, kalau benar yang mengatakan itu adalah Muhammad, maka itu adalah benar kejadian. Bahkan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menceritakan sesuatu yang lebih ajaib dariku, kamu akan benar. Itu laisa malam tuh. Seandainya Nabi mengatakan setengah jam pulang balik ke langit, kamu akan benar. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu Abu Bakar ini digelari dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena tidak ada keraguan dalam imannya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang, iman Abu Bakar di sisi timbangan yang satu, iman umat Nabi Muhammad SAW mulai dari Umar, Utsman sampai hari kiamat nanti di sisi yang lain, maka jauh lebih berat imannya Abu Bakar ketimbang umat yang lain. Karena tidak ada keraguan, tidak ada celah, tidak ada pori-pori dalam keimanan Abu Bakar itu, tidak ada celah walaupun sedikit pun tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berimannya Abu Bakar, dengan yakinnya Abu Bakar, maka seluruh kaum muslimin pada saat itu kembali yakin dengan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untungnya awak tidak ada di zaman itu. Kalau adalah di zaman itu, wallahu a'lam. Di zaman kini saja Bapak Ibu, betapa banyak orang yang katanya intelektual, tapi mereka mempertanyakan, iyo ndak Isra Mi'raj. Mereka mendustai, tidak mungkin Isra Mi'raj terjadi. Padahal jauh, kita banyak membaca referensi dan segala macam, tapi masih mendustai. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir sederhana saja, sebenarnya mukjizat Allah yang ada saat sekarang ini di depan mata kita banyak tidak terhitung. Sebagai contoh sederhana sih, Bapak Ibu pernah membuka telur ayam, memecahan telur ayam? Pernah ya? Insyaallah masing-masing pernah. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu calik dalam talu itu, ada ndak sayurnya di situ? Ada ndak matonya di situ? Ada ndak kakinya di situ? Ada ndak kulitnya di situ? Ada ndak jantungnya di situ? Tak ada, Bu. Yang ada itu cuma dua saja, putihnya cek, kuningnya cek. Tapi kenapa ketika dia keluar dari telur ini berubah menjadi seekor ayam yang lengkap dari mulutnya sampai ke belakang? Dari mana keluarnya? Kalau bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita lihat tidak ada tiang-tiang yang menyanggah, bukan itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita ragu dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Semuanya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tutup dengan satu pelajaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memulai membicarakan peristiwa Isra, beliau mengatakan subhanallazi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu bahwa orang-orang nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan, akan banyak orang-orang yang mengingkari, akan banyak orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan subhanallazi, Allah maha suci.
kalian akan mengatakan Allah begini, kalian akan mengatakan Allah begini, maka sesungguhnya Allah itu maha suci dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarannya untuk kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari cara berpikir kita. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari prasangka-prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Itu kapan turun ayat? Ketika Fathu Makkah. Ketika orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika." Biasanya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan nikmat, apa kira-kira perintah yang layak? Perintah yang biasanya bersyukur. Kalau ada perintah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kita bersyukur. Tapi uniknya ketika orang-orang masuk ke dalam agama Islam, dan ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi uniknya Nabi tidak disuruh bersyukur. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah wahai Muhammad. Barangkali selama ini, selama engkau berdakwah, ada pikiran-pikiran kenapa pertolongan Allah tidak turun-turun. Barangkali para sahabat Rasulullah SAW ketika berdakwah menemani Nabi SAW, barangkali ada pikiran-pikiran kok tidak turun-turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika janji itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kaum muslimin, nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bara banyak pikiran negatif kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan ini tidak dipenuhi oleh Allah, kita berpikiran negatif. Katanya Allah itu Al-Ghani, katanya Ghafur, katanya Rahman Rahim, tapi kenapa pertolongan Allah tidak datang-datang? Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang kita ambil dari Isra dan Mi'raj, kita kembali mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Waktu juga yang mempercepat perpisahan waktu. Soalnya kalau kita membahas tentang Isra dan Mi'raj itu terlalu panjang waktunya. Tapi ini ya barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.